Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madrian Vina Putra dengan NIM 1312100 142. Kemudian nama teman kelompok saya Nurul Asri dengan NIM 1312160. Kemudian Monica Nariswari dengan NIM 1312187. Kemudian Arsangela Putri 1312133. Kemudian Garda Bima 1312100 300. Bisa di next. Definisi pengungsi menurut konvensi 1951 tentang status pengungsi mendefinisikan pengungsi sebagai orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial, dan partai politik tertentu berada di luar negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari negara tersebut. Ketika pengungsi meninggalkan negara asal atau tempat tinggalnya, mereka meninggalkan hidup rumah, kepemilikan keluarganya. Pengungsi tersebut tidak dapat dilindungi oleh negara asalnya karena mereka terpaksa meninggalkan negaranya. Karena itu, perlindungan dan bantuan kepada mereka menjadi tanggung jawab komunitas internasional UN HCR bersama dengan para mitranya, mempromosikan aktivitas perlindungan dan program bantuan untuk memastikan kebutuhan dasar para pengungsi dan pencari suaka terpenuhi selama mereka menantikan solusi jangka panjang yang paling tepat. Next. Seseorang agar dapat disebut pengungsi kalau telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, misalnya L dalam Konvensi 1951. Ini berarti status pengungsi itu sudah ada sebelum yang bersangkutan dinyatakan secara formal atau resmi. Oleh karena itu, pengakuan seseorang menjadi pengungsi sebenarnya tidak membuat orang itu menjadi pengungsi, tetapi pengakuan hanya menyatakan bahwa dia adalah pengungsi. Status pengungsi merupakan ketetapan deklarator yang hanya menyatakan apa yang sebenarnya sudah ada. Ini berada dengan konstitutif yang menciptakan status yang baru. Jadi dengan kata lain, orang tersebut tidak menjadi pengungsi sebab pengakuan, tetapi justru pengakuan diadakan karena dia memang sudah pengungsi. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Putri. Selanjutnya, kriteria status pengungsi. Yang pertama, faktor subjektif. Faktor yang terdapat pada diri pengungsi itu sendiri atau yang meminta status pengungsi. Faktor inilah yang menentukan ialah apakah pada diri orang tersebut ada rasa ketakutan atau rasa kekhawatiran akan adanya persekusi atau penuntutan. Maka, jika ada alasan ketakutan, maka dapat dikatakan orang tersebut eligibility. Ketakutan itu dinilai dari takut terhadap tuntutan negaranya dan terancam kebebasannya. Yang kedua, faktor objektif. Keadaan asal pengungsi di negara tersebut apakah benar-benar terdapat persekusi terhadap orang tertentu. Misalnya akibat perbedaan ras, perbedaan agama, karena suatu pandangan politik atau yang lainnya. Kalau keadaan tersebut pada negaranya memang demikian, maka keadaan ini bisa membuat seseorang menjadi eligibility. Selanjutnya, menurut Haryo Mataram, pengungsi dibagi dua macam. Refugees, yaitu human rights refugees dan humanitarian refugees. Haryo Mataram, tahun 1998, 9-10. Human rights refugees adalah mereka yang terpaksa meninggalkan negara atau kampung halaman mereka karena adanya fear of being persecuted
yang disebabkan masalah ras, agama, kebangsaan, atau keyakinan politik, telah ada konvensi dan protokol yang mengatur status dari human rights refugees ini. Humanitarian refugees ini adalah mereka yang terpaksa meninggalkan negara atau kampung halaman mereka karena merasa tidak aman disebabkan karena adanya konflik bersenjata yang berkecamuk dalam negara mereka. Mereka pada umumnya di negara di mana mereka mengungsi dianggap sebagai alien menurut Konvensi Geneva tahun 1949. Alien ini diperlakukan sebagai protected persons. Dengan demikian, mereka mendapat perlindungan seperti yang diatur baik dalam Konvensi Geneva tahun 1949, terutama B, maupun dalam protokol tambahan 1 sampai 1977. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa baik alternatif. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman Monique. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman Macam-macam pengungsi. Satu, pengungsian karena bencana alam atau natural disaster. Pengungsian ini pada prinsipnya masih dilindungi negaranya, keluar untuk menyelamatkan jiwanya, dan orang-orang ini masih dapat minta tolong pada negara dan dari mana ia berasal. Dua, pengungsian karena bencana yang dibuat manusia atau man-made disaster. Pengungsian di sini pada prinsipnya pengungsi keluar dari negaranya karena menghindari tuntutan persekusi dari negaranya. Biasanya pengungsi ini karena alasan politik terpaksa meninggalkan negaranya. Orang-orang ini tidak lagi mendapatkan perlindungan dari pemerintah di mana ia berasal. Dari dua jenis pengungsi di atas yang diatur oleh hukum internasional, sebagai refuge law atau hukum pengungsi adalah jenis yang kedua. Sedang pengungsi karena bencana alam itu tidak diatur dan dilindungi oleh hukum internasional. Slide selanjutnya bisa digeser. Baik, sekian. Terima kasih untuk presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.